wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya Kang Babab ya. Untuk kesempatan kali ini saya sengaja ya tidak mengupload video solo camping ya, karena satu dan lain hal. Jadi kita libur dulu untuk solo camp. Mungkin besok apa lusa kita akan konten lagi solo ya. Kebetulan malam ini kita kedatangan tamu, rekan kita juga dulu pernah sama-sama bikin konten horor ya. Beliau channelnya yang lama, yang dulu, saya juga channelnya waktu yang dulu. Jadi kita sama-sama itu satu perjuangan untuk membuat channel horor ya. Dulu semacam explore ke gedung-gedung atau ke tempat-tempat yang terbengkalai ya. Jadi kesempatan malam ini kebetulan rekan kita itu, rekan saya ini Kang Wino Aji, sengaja saya undang di acara broadcast ya. Jadi saya untuk mengisi kekosongan jadi akan bikin video broadcast aja. Kebetulan rekan kita ini dia punya pengalaman horor ya, yang agak lumayan menarik untuk kita simak bersama. Ya, jadi untuk tanpa panjang lebar kita akan dengarkan pengalaman dari Kang Wino Aji. Oh ya, sebentar, kita sekalian perkenalkan dulu ya, dengan abang satu ini ya kan. Ya, jadi perkenalkan teman-teman dari subscriber channel Kang Babab ya. Ya, terima kasih Kang Babab, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah diundang di acara podcast Kang Babab ya. Iya. Saya juga punya channel kebetulan Kang Babab ya. Jadi teman-teman yang ingin melihat channel saya boleh diklik linknya di bawah ya. Ada di deskripsi ya. Itu vlog-vlog tentang ya kuliner dan jalan-jalan di sekitaran Cianjur teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu info tentang Cianjur boleh ke link saya, channel saya di bawah, nanti ada linknya ya. Jadi terima kasih sebelumnya yang sebesar-besarnya untuk Kang Babab karena sudah mengundang saya hari ini. Saya merasa bangga bisa hadir di channel Kang Babab ya. Sama-sama Kang. Ya memang kita dulu sendirilah Kang Babab ya. Saya punya channel explore, ghost hunter, dan konten pertama saya waktu itu Kang Babab ya. Kalau Kang Babab ingat, adalah explore di tempat dimana saya dulu pernah tinggal waktu masa kecil dan sampai kira-kira sampai lajang SMA lah gitu ya, SMP SMA gitu. Nah, di video pertama saya itu ada sebuah explore sebuah gedung mes karyawan dari sebuah peternakan ayam. Nah, di sini Kang Bob saya punya pengalaman ngeri-ngeri sedap ya. Pengalaman horor ya. Karena di tempat ini, jadi ini tempat ini saya lahir di sana dan saya tinggal bersama orang tua saya di sana Kang Babab ya. Itu dari kecil sampai kira-kira usia SMA lah waktu itu. Jadi di tempat ini adalah rumah dinas lah istilahnya gitu ya, sebuah perusahaan peternakan ayam. Jadi peternakan ayam ini tidak bersatu dengan warga, teman-teman dan Kang Babab ya. Jadi peternakan ayam ini di benteng Kang Babab. Dan kita itu tinggal di sana dengan ayah, ibu, dan satu orang adik saya. Saya punya kakak juga, cuma sudah menikah dan tidak tinggal di sana. Nah, karena lingkungannya tertutup di benteng Kang Babab, jadi gak ada orang yang bisa lewat sana, hanya karyawan, dan karyawan pun hanya shift siang Kang Babab. Jadi artinya kalau malam itu sepi. Dan di sana itu cuma ada saya, pemilik peternakan, beberapa staff, dan security. Jadi ada sekitar 4 rumah dan 1 pos jaga di depan. Itu luasnya luas banget Kang Babab. Jadi 1 kandang ayam itu luasnya sekitar lapangan badminton, dan di sana itu ada 40 kandang.
Nah itu luasnya sekitar berapa hektar ya waktu itu. Jadi ada blok sana di wilayah utara ada kandang ayam semua gitu. Sebelah selatannya ada penetasan telur dan selain itu tempat kebun dan banyak ditumbuhi pepohonan gitu. Di sekitar sana ya. Jadi kalau malam lumayan sepi dan memang di sana itu terkenal dengan keangkerannya. Tapi kita ya namanya juga ayah saya kerja ya tidak mau ya terpaksa ikut karena ayah saya juga bukan asli orang sana. Jadi dari Bandung dan ibu saya Cianjur Selatan gitu. Jadi beli rumah dinas ya syukur alhamdulillah mungkin seadanya di sana. Nah di sana itu tempatnya lumayan horor, angker Kang Bobab. Dan satu kejadian Kang Bobab yang bikin saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang. Dan kejadian pertama kali ini yang membuat saya jadi istilahnya impactnya malah jadi pemberani lah gitu ya di tempat malam, tapi kadang membuat jadi down ya. Tapi kebanyakannya sih yang saya terima ini malah jadi saya menjadi pemberani lah gitu ya, karena mengalami pengalaman horor yang membuat jadi lebih berani sebetulnya. Suatu malam Kang Bawab ya, jadi di sana itu kalau malam itu karyawan udah pada pulang Kang Bawab. Jadi cuma ada 4 rumah, itu pun berjauhan sekitar berapa ratus meter. Yang pemilik peternakan pun berapa ratus meter di sana. Beberapa ratus meter lagi security pintu gerbang di depan. Jadi kita akses keluar masuknya cuma ke sana doang. Dan rumah saya itu ya rumah saya ini di pojokan paling belakang dan dekat dengan kandang ayam. Jadi di sana itu kalau ada binatang seperti musang, ya burung hantu dan burung apapun pemakan ayam, anak ayam dan itu sering udah fenomena biasa. Nah di sana itu suatu malam saya kejadian ini sangat aneh sekali kan Bapak. Kejadiannya sekitar jam 11 waktu itu ya, karena saya laki-laki jadi tidurnya malam waktu itu karena waktu itu udah menginjak usia SMA lah gitu. Oh udah bujangan. Nah bujangan lah gitu. Jadi waktu itu keluarga semua sudah tertidur. Tinggal ayah saya yang lagi nonton bola waktu itu, saya di kamar. Saya di kamar yang lain juga gitu. Suatu malam itu tiba-tiba terdengar suara aneh Kang Babab. Jadi suara ini suara seperti binatang cekikikan, kikik gitu ya, tapi seperti mengarah ke ketawa gitu. Tapi ini binatang apa gitu, saya belum pernah mendengar, karena kalau musang, burung hantu atau burung yang lain mungkin saya sering dengar lah gitu suara-suara binatang itu. Nah di sana kan peternakan ayam juga kan, ada ayam yang mungkin ayam mati, bangkainya kan disimpan di tempat area yang kosong. Nah itu dikubur. Nah kadang ada yang musang, ada yang makan bangkainya, itu udah biasa lah itu binatang. Tapi ini binatang apa ya? Kok kan itu tepat di kamar saya di luarnya jendela dan di luarnya yaitu kebun waktu itu, kebun dan kandang ayam. Ini suara apa gitu? Mungkin binatang. Waktu itu pertama kali saya dengar itu ya. Kan? Nah, itu suara aneh ya. Jadi saya waktu itu gak berpikiran aneh, mungkin binatang. Ini binatang nggak sempat lihat keluar atau apa gitu. Beberapa menit kemudian hilang dan pindah ke sebelah sisi di mana ruang TV ayah saya menonton. Ayah saya pun mendengar suara ini kok pindah ke sana gitu. Lalu saya bangkit, lalu saya buka pintu dan bilang ke bapak, itu suara apa ya? Ya saya bilang binatang mungkin lah gitu. Bisa fokus nonton TV waktu itu. Saya udah lagi. Setelah beberapa saat itu suara ada lagi Kang Bab ke sisi kamar yang saya tempati. Ganggu banget ini, saya bilang. Saya gedor jendela gitu. Hilang suaranya. Nah, saya sambil lari juga ke ruang TV dan saya bilang ini mengganggu, ini binatang apa? Berarti kita usir atau gimana gitu Pak, gitu kan. Saya ke ayah saya gitu. Tapi ternyata di situ terdengar kembali di sisi jendela yang ruang
TV itu ya. Wah iya ini ganggu banget nih katanya gitu. Nah kalau saya sih agak sedikit udah mulai merinding dan mulai merasa ini ada yang aneh lah gitu. Jadi saya kebetulan memang sudah tinggal di sana dari tahun 80. Jadi sejak kakak saya lahir di sana itu udah menempati di sana. Jadi istilahnya bisa dikatakan penghuni terlama dan ya kuncen lah mungkin dan tahu seluk beluk tanah di sana dan bagaimana keadaan di sana gitu. Itu aja dulu ya gitu kan. Itu binatang mungkin lah gitu kan. Nah tiba-tiba setelah beberapa menit kemudian terdengar di depan pintu depan cekikan, makin keras suaranya dan makin mendekat. Saya lemes waktu itu, wah ini apa ya, takut gitu kan waktu itu. Tapi saya bangkit, justru bawa golok. Ini takutnya binatang atau orang iseng, karena kan dulu gitu ya, bawa senjata atau yang pertahanan diri lah gitu ya. Takutnya seseorang atau yang berbuat jahat lah. Jadi pikir ada siapa-siapa gitu kan. Lalu dibukakan pintunya, belum bisa. Ternyata Kang Babak ya, di situ ada sesosok makhluk yang tingginya kira-kira nggak sampai 1 meter, berbulu seperti rambutnya rambut injuk, rambut apa sih itu yang buat ijuk ya gitu ya, ijuk keras sih istilahnya, rambutnya keras gitu. Rumpuyuk apa sih maksudnya merumpai-rumpai itu terbuka dan disaksikan oleh mata kepala ayah saya dan saya. Cuma saya gak kuat lihat, jadi saya langsung wah gitu lemas tuh. Tapi ayah saya sambil terlihat sama-sama ayah saya seperti mengejar. Dia lempar, ada sendal situ, lempar gitu. Dan aneh waktu itu sesosok ini nggak tahu Kang Babak ya. Jadi ini binatang apa ataupun makhluk apa gitu. Kalau binatang dia kan pasti ada ekor, ada bentuk tangannya, dan waktu dia dilempar dan ya sambil komat kamit, mungkin ayah saya juga sambil komat kamit membaca sesuatu, dilempar itu makhluk ini lari menjauh. Dan kalaupun binatang makhluk ini larinya nggak seperti ada langkahnya gitu kan. Kalau ada kakinya kan pasti agak gitu kan ya, agak goyang gitu ya. Jadi nah ini lurus aja seperti melayang gitu, seperti melayang gitu, tapi dia masih agak menapak gitu. Saya sambil agak ngeri dan lemes lihat saya ngejar, saya ikut-ikutan ya. Saya lihat, saya takut ayah saya kenapa-napa, tapi ini sambil cekikan makhluk ini ya, lari dia kejar sama ayam, dan ini arahnya ke arah kandang ayam gitu. Nah cuma kandang ayam ini kan di bukan benteng tapi seperti pagar kawat, dan makhluk ini nggak loncat tapi dia nembus ke kawat itu. Anehnya itu tiba-tiba sudah ada posisinya, sudah ada di sana di antara kandang ayam itu. Jadi kandang ayam ini gak ada penjaganya waktu malam-malam itu ya. Jadi kalau malam-malam gak ada siapa-siapa di sana. Kalau karyawannya kan nanti pagi ke sana kasih makan, sore pulang. Sambil lemparin tuh, komat kamit ya. Agak merinding saya dengarnya juga langsung. Ya, ini sesosok makhluk ini baru pertama kali saya lihat, dan kalaupun binatang ya binatang apa ini gitu kan. Ya. Saya yakin ini makhluk aneh gitu kan. Jadi dia larinya cikikan gitu kan, sampai cikikan itu jadi seperti kawali gitu. Tapi nggak tahu. Ya itu hanya sekali saja dan tidak ada lagi waktu itu. Mengganggunya waktu itu aja, jadi dia berputar mengelilingi rumah. Secara fisik gitu? Nggak ada, jadi dia justru lari setelah ayah saya banting dengan seadanya batu dan sebagainya, sehingga ya, mungkin dibacakan sesuatu mungkin ya, saya juga nggak paham bacaan apa itu. Lari gitu. Saya tanya ke beberapa teman dan yang mungkin yang paham ya, mereka bilang itu mungkin makhluk apa namanya ya, kalau nggak salah
yang kalau di Bali itu apa leak ya apa Iya, kayak semacam itu ya, di kepala doang gitu kan, tanpa badan. tanpa badan. Jadi cuma waktu itu saya nggak ngeliat badan, cuma rambut aja gitu semua gitu. Terus lah memang waktu Jadi itu nggak pernah terlihat bentuknya sekilas juga nggak? nggak terlihat, jadi memang rambut semua waktu itu. Jadi waktu itu memang isunya ya, jadi ada dua kemungkinan, memang satu binatang, satu lagi adalah makhluk astral yang berwujud. Entahlah itu kenapa bisa berwujud seperti itu, apakah memang dasar, karena kita hal-hal yang seperti ini kan sebetulnya kita melihat makhluk halus itu kan sebuah fenomena yang jarang terjadi ya. Dan kenapa kok berwujud itu. Nah ternyata memang situasi waktu itu karena perusahaan ini kan hampir mendekati kemunduran, kebangkrutan Kang Babak ya. Impact dari tahun 98 Kang Babak waktu masih ingat? Iya, Ya, krisis krisis moneter, dan perusahaan ini mulai goyah tahun 99 2000 dan akhirnya sampai 5 tahun ke depan itu karyawan sudah mulai jadi putus hubungan kerja dan ada sedikit persaingan waktu itu Kang Babak. Dan itu mungkin ini dari sisi logis dan kenapa bisa jadi bisnis gitu ya. Ya artinya entahlah, orang bilang, ada yang bilang ini makhluk kiriman gitu kan. Ya jadi bisa berwujud seperti itu, tapi karena ayah saya mungkin punya sedikit perisai atau apalah gitu, keimanan yang tinggi mungkin bisa menghalau, dan akhirnya binatang itu makhluk ini tidak mengganggu dan apa aneh-aneh ke kita. Ya memang setelah saat itu, kejadian itu beberapa saat kemudian kita pindah rumah akhirnya juga gitu kan. Saya kena PHK juga sih akhirnya dan tidak bekerja di sana. Ya itu mungkin dari sisi kita gak sudon atau apa, tapi kemungkinan lah gitu. Ada kemungkinan. Ya ini kan opini yang keluar setelah saya tanya-tanya ke orang-orang, ini opininya ini seperti ini seperti ini opininya. Ini opini yang agak sedikit menjurus, yang agak aneh, yang memang masuk logika itu. Jadi ada persaingan dan akhirnya orang nggak suka lihat kita tinggal di sana, pengennya udahlah pergi. Ya entahlah gitu ya. Setiap orang kan beda-beda ya niatnya itu. Kita nggak bisa tahu apa itu. Tapi yang opini ini yang saya ambil yang kemungkinan besar ini gitu. Dari teman saya seperti itu, mungkin seperti itu. Dan setelah itu gak ada lagi, saya gak pernah lihat lagi secara nyata. Ya mungkin kalau sekelebat bayang hitam ya gitu kan, itu beberapa kali waktu saya sering lihat waktu itu ya. Cuma seperti itu, bayangan-bayangan itu kan memang orang pun lain pun kadang punya pengalaman seperti itu ya. Nah kalau pengalaman yang wujudnya beleg-beg lah gitu, kata orang Sunda, beleg-beg gitu kan, ada itu ya, itu pengalamannya yang pertama saya waktu itu. Dan memang tempat itu selain itu banyak sekali Kang Babak sebetulnya pengalaman mistis horor lah ya, karena di sana itu areanya kan kebun, ada kandang ayam, ada kebun, ada pohon-pohonan, ada pohon bambu. Nah pohon bambu ini juga banyak saya sering lewat, ada seperti orang lagi ngobrol, ada ketawa-ketawa pohon itu gitu. Itu pohon deh, masa ada orang yang lagi ngobrol ketawa-ketawa. Dan waktu itu malam hari dan karyawan udah pada pulang, cuma ada 4 keluarga di sana dan 1 security paling depan. Jadi aneh sekali kalau ada ini gitu, ada suara-suara aneh. Dan pengalaman yang waktu itu juga yang sekarang ini perusahaan tersebut sudah tidak lagi beroperasional. Waktu beroperasional pun ini angker banget, apalagi sekarang Kang Babak. Jadi masih ada tempatnya sampai sekarang? Masih ada Kang Babak. Jadi itu kosong, semuanya kosong, cuma ada satu security yang jagain asetnya mungkin lah seperti itu. Dan waktu itu saya izin sama untuk ekspor sebuah mesnya karyawannya waktu itu, yang episode pertama itu kalau belum ingat, pernah nonton di blog saya yang ekspor itu ya teman-teman. Itu saya ekspor asramanya karena dulu pernah ada kejadian juga saya dengan ayah saya di situ sebelum kejadian itu ya. Dan memang karyawan itu waktu itu tidak lagi tidur di mes itu, jadi karyawan sudah mulai goyah, perusahaannya tidak bisa membiayai, akhirnya silakan kos atau cari rumah di luar area
akhirnya kalau malam kosong gitu. Dan di sana itu cuma ada kursi-kursi dan meja-meja, terus tempat makan doang. Nah, waktu itu kita saya lewat sana, kita lihat di jendela itu ada suara aneh di dalam mes itu. Dan saya lihat dengan ayah saya yang lihat sih, saya nggak lihat waktu itu karena saya nggak berani lihat. Kata ayah saya, ini ada anak kecil berdua lagi bercanda. Siapa pak? Ada anak kecil ini. Iya, bang kedengar, saya dengar. Dia waktu itu, ini ada anak kecil. Anak kecil siapa ya pak? Waktu itu kan cuma dapat keluarga dan yang punya anak kecil itu nggak ada. Adik saya waktu itu udah usia SD lah. Jadi anak kecil ini usia berapa? Sekitar dia 5 tahunan gitu. Dan gimana pak? Main botak gitu. Entahlah gitu. Botak pak tuh. Saya lihat bapak saya berani waktu itu. Yuk kita lihat ke dalam. Tidak ke dalam. Buka pintu. Gak ada siapa. Itu gak ada. Lalu itu langsung sunyi. Gitu. Tiba-tiba gak ada lagi suara anak-anak main di sana. Nah itu tempat itu saya eksplor waktu kemarin dan saya gak menemukan dengan itu waktu itu. Saya aman. Saya sudah mulai berani waktu itu dan eksplor. Tapi memang waktu itu ada benda jatuh waktu itu sama Bob. Waktu saya eksplor itu kotak, ada seperti kayu yang seperti posisinya berdiri tadi nyandar ke tembok, tapi juga jatuh sendiri. Nah itu paling kejadian yang paling mengerikan ya itu. Dan kejadian explore waktu itu nggak ada, cuma mungkin ada benda jatuh, poltergeist namanya kalau jadi benda bergerak sendiri itu istilahnya poltergeist. Ya seperti itu Kang Bob, mungkin kejadian yang saya bisa sampaikan teman-teman ya. Kejadian horor yang ya pengalaman mendengarnya langsung merinding tadi ya. Dengar di sini ini berbebek. Iya. Jadi kawan-kawan ya agak lumayan ngeri juga nih pengalaman horor dari Kang Wino ini. Jadi intinya kawan-kawan bahwa Kang Wino itu pengalamannya itu pernah melihat satu sosok, kalau disebut binatang bukan, disebut makhluk juga nggak tahu itu makhluk apa. Jadi gini, kalau bisa digambarkan itu di bawah 1 meter lah ya, satu sosok, tapi dia seluruhnya cuma ketutup rambut. Jadi tanpa wujud nggak kelihatan, dan cara berjalannya nggak kayak binatang atau kayak seseorang yang merangkak gitu, tapi lepas gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang kira-kira mengetahui kira-kira itu sosok makhluk apa atau jenis makhluk apa, bisa kawan-kawan komen ya di komentar. Soalnya setahu saya juga mungkin ada sosok itu, tapi untuk namanya saya malah nggak tahu. Nggak tahu juga. Kawan-kawan bisa bantu saya ya jawab di kolom komentar. Dan untuk kawan-kawan semua terima kasih ya yang telah menyimak video ini. Untuk malam ini mungkin kita tidak begitu lama. Podcast kita kali ini kebetulan rekan kita juga ada keperluan yang lain, jadi mohon maaf sekali lagi bila ada salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kawan-kawan ya. Kalau sekarang kontennya solo camping ya, apa? Solo camping, hiking, pokoknya yang berbau-bau sedikit misteri lah gitu. Nggak Kita apa-apa. explore lagi gimana Kang Bob? Explore boleh, kita bernostalgia ya. Ya boleh, kalau misalkan teman-teman yang mau explore Kang Bob untuk explore sebuah tempat, boleh komen aja Kang Bob ya. Jadi kita nanti kolaborasi. Kita collab aja ya. Karena saja udah lama sebetulnya. Jadi kontennya sekarang memang jauh dari explore horror, cuma ya setelah Kang Bob masih konsisten dengan explore horror dan solo camping yang memang berbau horror, saya agak sedikit timbul keinginan juga sebetulnya
Ya memang waktu itu saya sendiri pribadi memang memutuskan untuk tidak explore horor karena ada satu dua hal ya, jadi saya gak bisa main malam-malam seperti waktu itu, jadi siang terus seperti itu. Jadi untuk kawan-kawan untuk broadcast kali ini saya sengaja ya karena satu untuk mengisi kekosongan upload juga sih, kita kan udah lama juga nggak upload nih karena tempo hari kemarin kita nggak badan kita nggak kurang sehat juga ya, jadi ini untuk mengisi kekosongan aja, jadi biar nggak terlalu vakum, sayang juga kan channel kita. Untuk kawan-kawan jangan lupa ya tetap di support channel kita, bantu like, komen, dan share juga. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.